Di sisi lain, pemirsa, Menteri Pertahanan Israel memamerkan tahanan yang merupakan warga Palestina terikat tidak berdaya. Tahanan pasukan Israel di mana sebagian besar adalah warga sipil Palestina terikat dan tidak berdaya di sebuah ruangan. Kedua tangan dan kaki tahanan diikat bak penjahat yang melakukan kriminalitas tinggi. Kekejian perlakuan tentara Israel sedikitnya terlihat dari video yang diunggah pihak Israel saat Menteri Pertahanan Israel Katz menunjukkan tahanannya. Amerika Serikat menyerang Iran 9 malam berturut-turut. Serangan ini menyusul tewasnya tentara Amerika Serikat di Irak. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan gelombang serangan baru terhadap aset militer Iran pada hari Minggu. Serangan rudal dan jet tempur Amerika Serikat menargetkan pertahanan udara, pengawas pantai, maritim, serta peluncuran rudal dan drone Iran. Washington telah melakukan serangan berulang kali di wilayah Iran pekan ini, serta memperlakukan kembali blokade laut yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan juga pesawat tak berawak terhadap pangkalan Amerika Serikat di seluruh wilayah Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengatakan 2 kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz Minggu malam. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya tentara Amerika atas serangan Iran beberapa waktu lalu. Namun, serangan yang dilakukan Iran tidak hanya di pangkalan militer Amerika di negara Teluk, tetapi juga di Selat Hormuz, di mana terdapat 2 kapal tanker juga meledak akibat serangan Iran. But you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3. It's probably 3. Sirine meraung di kota aman saat angkatan bersenjata Yordania mencegah serangan rudal Iran. Angkatan bersenjata Yordania berusaha mencegah 3 rudal balistik Iran. Sementara rudal keempat Iran jatuh di daerah terpencil. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman mengklaim bahwa pihak berwenang mengevakuasi bandara dan pelabuhan internasional Aqaba. Mereka menyarankan warga Amerika untuk menghindari perjalanan ke kedua lokasi tersebut. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Camar Hena dan juga Yasmin Atania. Pemirsa, kebakaran menghanguskan belasan rumah di distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Polisi mengamankan seorang pria yang diduga membakar sampah sebelum kebakaran terjadi. Warga panik saat kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Misol, Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin malam. Sebagian warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan bangunan yang berdempetan membuat api cepat merembet hingga menghanguskan belasan rumah. Petugas gabungan dibantu warga berjibaku memadamkan api. Sebanyak 4 unit damkar dan 5 mobil tangki air dikerahkan ke lokasi. Warga mencoba mengais barang berharga yang masih tersisa. Seorang warga mengaku hanya sempat menyelamatkan diri dan anaknya, sementara barang berharga lainnya hangus terbakar. Tidak sempat
Ikan juga tidak ada bisa lagi karena api sudah lari sampai di dalam. Tadi yang terbakar mulai dari mana, Mama? Dari loakan itu yang punya itu bikin bekas-bekas motor-motor bekas itu. Dia bakar sampah di belakang dia punya rumah. Tidak ada korban jiwa, sejumlah keluarga terdampak kini mengungsi ke rumah kerabat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun polisi telah mengamankan seorang pria yang diduga melakukan pembakaran sampah di belakang rumahnya sebelum api menjalar ke permukiman. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung berlangsung ricuh. Masa tuntut Kejaksaan Agung segera tangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Masa beberapa kali berusaha merengsek masuk ke gerbang Gedung Bundar Kejagung, namun dihalau petugas. Selain mencoba merangsek masuk, masa juga membakar spanduk di pagar Gedung Kejagung. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Dalam aksinya, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Masa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Sebelumnya, Forum Pemret menyesalkan sikap dan juga cara pengacara Hotman Paris dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Seorang kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transferasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya? Itu dari institusi awal. Apa? Yang keliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya, betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya? Ya udah deh, jawaban sendiri lah. Jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, ya? Sudah mulai. Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada 17 Juli lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Saya Hotman Paris. Sementara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Kuasa hukum Febri Adriansyah ini menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan, yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih.
tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gua nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda ini. Lu jangan tanyain. Udah deh, shut up. Nggak, saya nggak tahu. Hotman menegaskan tindakannya tidak dapat dibenarkan. Hotman juga kembali meminta maaf atas ucapannya kepada wartawan yang bersangkutan dan organisasi wartawan atas insiden yang terjadi saat konferensi pers tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke... Kortas Tipikor Polri mengumumkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi ke perusahaan terkait pengadaan batu bara untuk PLN Batubara atau PLNBB. Polri memastikan ketiga tersangka telah ditahan. Penyidik Kortas Tipikor Polri telah menahan 2 tersangka yakni IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset dan FSN selaku Kepala Divisi Operasional Bintang Abadi Sempurna. Sementara tersangka FH selaku Direktur PT Bintang Abadi Sempurna saat ini berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba. Penyidik menemukan sejumlah penyimpangan dalam kasus ini. Antara lain adalah tidak adanya verifikasi ke PLN Batubara hingga tidak adanya verifikasi dokumen. Dalam penegakan hukum sekaligus memberikan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Korps Tipikor Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah saudara FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abadi Sempurna.